Delegatie, minister-president Mohammed Hatta. Het is mij als leider de delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Serbahasa Channel, kembali masih di episode jalan-jalan di Bukit Tinggi. Dan hari ini kita ke Museum Bung Hatta ya. Nah, ini tempatnya Museum Bung Hatta. Bung Hatta adalah salah satu dari proklamator kita, proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, ini seperti ini tempatnya, kita masuk dulu. Jadi pertama kali kita masuk, ini adalah ruang belajarnya Bung Hatta. Ini kamar belajar beliau, ada meja kecil, terus ada lemari penuh dengan buku, karena Bung Hatta memang pecinta buku, jadi semua buku dibaca sama beliau. Nah, ini juga ada foto-foto beliau di dindingnya ya. Kemudian untuk ruang belajar ini berada tepat di depan ya, menghadap ke arah jalan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rumah kelahiran Bung Hatta ini, ke ruang dalamnya. Ada tata tertibnya. Yang pertama itu sepatu harus dibuka ya, jadi kita ke dalam nggak boleh pakai sepatu. Kemudian ada juga buku tamu di depan, tapi buku tamunya nanti kita isi aja setelah berkeliling. Kemudian nanti ada ini juga, nggak ada tiket masuk, tapi kita nanti ada sumbangan seikhlasnya aja untuk pemeliharaan dari gedung dari rumah tempat lahir Bung Hatta ini. Oke, ini adalah silsilah dari pihak ibu dari keluarga Bung Hatta ya, bisa dilihat di sini. Oke, sambil coba saya cerita lagi bahwa Bung Hatta ini atau lengkapnya adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Itu beliau lahir dengan nama Muhammad Attar. Lahirnya di Bukit Tinggi di Fort de Kock ini di Hindia Belanda dulu. Itu tanggal 12 Agustus 1902. Nah, beliau waktu kecil lahir itu besar di rumah ini ya. Jadi selain proklamator, Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena sumbangsihnya di bidang perkembangan koperasi di Indonesia. Itu kemudian beliau pernah menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama. Kemudian beliau juga pernah menjadi Perdana Menteri di Kabinet Hatta I dan Kabinet Hatta II, serta di Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tahun 1956
beliau mundur dari jabatan wakil presiden karena ada ketidaksepahaman dengan Presiden Soekarno. Kemudian Bung Hatta ini juga sangat concern di bidang ekonomi, dan beliau sangat komitmen dengan demokrasi. Itulah yang menjadikan beliau, karena concern di bidang ekonomi juga, dan terutama di bidang koperasi, yang membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian Bung Hatta ini meninggal pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Jakarta di Tanah Kusir. Oke, itu sepintas saja tentang biografi Bung Hatta ya. Oh iya, satu lagi. Beliau juga pada tanggal 23 Oktober 1986 itu sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Itu, dan namanya juga disandingkan dengan Bung Karno ya, dengan Presiden Soekarno. Itu di beberapa tempat penting, diantaranya adalah Bandar Udara Soekarno-Hatta, kemudian ada juga jalan utama di berbagai daerah itu biasanya diberi nama Jalan Soekarno-Hatta. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalannya ya. Nah, ini adalah foto-foto keluarga beliau. Nah, dan ini adalah kamar-kamar dari keluarga beliau di sini ya. Ada beberapa kamar dari paman beliau, kemudian dari kakek beliau, seperti itu. Nah, ini kita masih ada di ruang depan ya, di ruang utama. Nah, ini juga merupakan salah satu kamar dari paman beliau ya, Paman Idris namanya. Kemudian khusus untuk Bung Hatta sendiri itu banyaknya diabadikan dalam berbagai macam baik bangunan, sekolah, ataupun salah satunya adalah Universitas Bung Hatta yang berada di Padang. Oke, kita berlanjut ke belakang. Nah, ini adalah ruangan yang ada di belakang, cukup luas, rumah tempat kelahiran beliau ini. Nah, di belakang juga kita sudah disediakan semacam slope ya, slope dari kayu. Itu biar kita bisa berjalan-jalan di ruang luarnya seperti ini. Nah, ini sepintas seperti ini ruangan belakangnya. Yang ini adalah lumbung padi. Jadi kalau zaman dulu itu sehabis panen, itu biasanya padi yang sudah dipanen disimpan di ruangan-ruangan seperti ini sebagai tempat persediaan. Tuh, kemudian kita lihat juga ada ininya nih, tempat menumbuk padinya. Nah, seperti ini. Pipit. Itu kan sama itu pantulium. Nah, ini adalah kamar tidur beliau. Jadi kalau yang di depan itu adalah ruang belajar, maka yang di belakangnya adalah tempat beliau istirahat. Beliau tidur di sini. Kita lihat di dalamnya ada foto keluarga beliau, kemudian ada tempat tidur juga, ada meja. Masih tertata dengan rapi dan bersih. Nah, ini foto-foto beliau bersama keluarga.
Universitas Bung Hatta. Apa? Kemudian ini juga ada, oh jadi rumah kelahiran Bung Hatta ini pemeliharaan dan perawatan itu bekerja sama dengan Universitas Bung Hatta yang ada di Padang. Sendalnya pakai apa nggak? Dipakai kayaknya. Kemudian ini adalah dapur. Nah, ini dapurnya seperti ini ya. Kondisinya masih seperti aslinya. Ada batu giling. Ini ada rak-rak dan tempat masak, ada piring, gelas. Seperti ini. Kemudian ini ada alat-alat masaknya ya, terbuat dari tembikar dan lain sebagainya. Ini juga Pakai tungku. Belakang sana apa? masih pakai tungku ya, seperti ini. Tapi mungkin sekarang udah nggak dipakai karena memang ini hanya udah masih terpelihara tapi bentuk. Nah, kemudian di belakang ini ada kolam. Kolamnya mungkin dulu dipakai untuk memelihara ikan atau untuk mencuci mungkin ya, mencuci piring. Banyak sabunnya. Nah, ini ada kamar mandi. Kamar mandinya masih bisa digunakan, jadi pengunjung bisa ke kamar mandinya. Dia paling ambil titik. Seperti ini. Di sebelah sana ada ruang bendi, cuma nanti kita lihat ke sana. Nah, ini kamar mandinya ya, masih bisa digunakan. Dan rumah kelahiran Bung Hatta ini benar-benar bersih ya, sobat-sobat semua. Jadi benar-benar terawat dengan rapi. Nah, ini adalah ruang makan seperti nggak ada pelangnya. Jadi di rumah kelahiran Bung Hatta ini selain tertata dengan rapi dan bersih juga ada penanda. Nah, seperti ini ada apa namanya? Ada labelnya ya. Jadi kita tahu apa-apa saja, ruang siapa saja seperti itu. Menimbang beras. Cukup lengkap. Boleh ke atas nggak sih? Kalau nggak ada tutupan kan harusnya Pak. Ya enggak lah, itu mah diperlukan lagi buat pengamanan secara ini museum. Oh, dia kan punya tunggu ya? Boleh ke atas. Tapi nggak ada larang, nggak ada ini. Kamu tuh kacamata tuh dipakai, kalau nggak dipakai ditaruh di mana? Kayak dipegang-pegang. Jangan pegang tangganya, pegang tangganya. Dipegang aja dibersihin. Assalamualaikum. Nah, ini dari ruang makan kita ada jalan ke lantai 2. Jadi rumah kelahiran Bung Hatta ini ada 2 lantai untuk bangunan utamanya. Nah, ini lantai 2-nya ya. Itu lumbung padi yang tadi kita bisa lihat ke belakangnya. Nah, seperti ini teman-teman kalau dari lantai 2. Nah, ini adalah ruangan di lantai 2-nya, jadi ada beberapa kamar juga dan ada balkon depannya ya. Ini juga foto-foto dari keluarga beliau. Nah, ini kamar di mana Bung Hatta dilahirkan. Masih tertata rapi. Jadi kalau tadi di awal diceritakan bahwa Bung Hatta itu lahir di Hindia Belanda karena dulu itu nama Indonesia itu masih Hindia Belanda ya. Belum sebetulnya memang sudah Indonesia gitu. Disebutnya masih Hindia Belanda.
foto-foto keluarganya. Pas lahir. Ini kamar lahir loh. Ini dia waktu 13 tahun. Siapa? Syekh Jamil Jamil. Nah, ini dia tadi tempat bendi ya teman-teman. Nah, ini dia bendinya. Jadi zaman dulu belum ada mobil, biasanya pakai bendi yang ditarik oleh kuda. Seperti itu. Kemudian di bagian belakang, nah ini ada stable-nya atau tempat kudanya ya. Oke, sobat serba rasa, itu aja jalan-jalan ke rumah kelahiran Bung Hatta. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau yang sempat berkunjung ke sini. Nanti alamatnya ada di bawahnya. Itu saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.